Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Khususnya di malam ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa selalu berusaha mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam amalan-amalan yang saleh. Di antaranya adalah talabul ilm, mencari ilmu. Maka kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala semoga usaha amal yang kita upayakan mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, kemudian dari Allah Ta'ala, dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah, kita melanjutkan kajian. Temanya adalah tazkiyatun nafas, tentang penyucian jiwa. Bab yang kita bacakan yang terakhir masih berkaitan dengan sebab-sebab hati menjadi sakit. Dan ini merupakan bagian yang terakhir tentang 4 macam racun hati. 4 macam racun hati, yaitu sumumul qalb, tentang racun-racun hati yang disebutkan di dalam pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama fudulul kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemudian fudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam masalah makanan. Dan fudulun nadhar, berlebih-lebihan di dalam masalah memandang. Dan yang keempat fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan di dalam masalah pergaulan. Bagian yang awal fudulul kalam, sebagian telah kita sebutkan, kita sedikit tambahkan penjelasannya. Ketika kita membahas tentang masalah kalam, masalah berbicara, maka ini tentunya adalah terkait dengan lisan kita. Terkait dengan lisan kita. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan khairan, yang baik, aw liyasmut, ataukah dia diam. Maka penjelasan ini oleh ikhwah azani wa azakullah, dijelaskan tentang hadis ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yaqulul khair, yaitu mengucapkan yang baik, wasumtu amma ada, dan juga sebaliknya berdiam dari yang sebaliknya. Maka disebutkan fal kalamu imma yakuna khairan, ucapan itu bisa jadi khairan, bisa jadi berupa ucapan-ucapan yang baik. Fayakunul abdu ma'muran bih, maka kalau itu baik, hamba ini diperintahkan untuk mengucapkannya. Wa imma yakuna ghaira dzalik, dan bisa jadi ucapan itu selain itu, selain yang baik. Fayakunu ma'muran bisumti, yaitu diperintahkan untuk diam, tidak mengatakannya. Di dalam hadis ini dipertegas dalam hadis lainnya dari Ibnu Majah radhiyallahu an rahimahullah taala,
dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dalam hadis itu disebutkan dari Ummu Habibah, semoga Allah meridhai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu kalami ibni adama alaihi, setiap ucapan anak Adam itu alaihi, itu membebani dia, la lahu, bukan menjadi pembela dia. Jadi asalnya dikatakan di sini dalam riwayat ini, disebutkan dalam riwayat ini adalah hadis yang hasan dari Imam At-Tirmidzi, bahwasanya setiap ucapan anak Adam itu pada asalnya menjadi beban, akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. La lahu, bukan menjadi, yaitu bekalnya dia, menjadi pembela dia. Illa, kecuali. Apa yang bisa menjadi pembela dari yang kita ucapkan? Illa al-amru bil ma'ruf, kecuali memerintahkan yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, wa dzikrullah azza wa jalla, dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan ya ikhwah azani wa Allah, kita harus berhati-hati karena setiap apa yang kita ucapkan itu dimintai pertanggungjawaban, dan rata-rata itu adalah menjadi beban, akan dimintai pertanggungjawaban, bukan menjadi pembelaan, bukan menjadi bekal kita. Maka usahakan yang itu bisa menjadi pembela kita, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau dzikrullah. Kemudian di dalam penjelasan-penjelasan yang lainnya, yaitu tentang hal ini, maka tentunya tidak sedikit riwayat-riwayat yang ada. Maka sebagai penutup dari tentang fudulil kalam, tentang berlebihan dalam masalah bicara ini, dia disebutkan biasanya aqallu afatil lisan dararanil kalam, bahwasanya paling minim, aqal, paling sedikit yang menjadi penyakitnya lisan, yang itu membahayakan ketika berbicara itu apa? Al-kalam fima la ya'ni, berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini paling minim. Ini paling minim. Apalagi yang lebih dari itu bisa jadi lebih berat. Cukuplah berdasarkan hadis Rasul yang lainnya, di mana beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang sia-sia. Ucapan, betapa banyak ucapan kita yang sia-sia. Maka ketika kita tidak memperhatikan ucapan kita, itu berarti maknanya kita banyak melakukan kesia-siaan, dan berarti Islam kita kurang baik. Maka kembalikan kepada peringatan hadis ini, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang. Yang menunjukkan Islam kita baik dan tidaknya, salah satu indikasinya yaitu apa? Tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, termasuk dalam hal ucapan. Maka jangan sampai kita itu memudah-mudahkan atau apalagi membela diri. Membela diri karena apa? Ya karena memang wataknya, karena memang kebiasaannya, ya banyak bicara. Jadi pada asalnya memang pembawaannya, bahasanya itu banyak bicara. Maka kita tidak mengatakan banyak bicara itu buruk ketika dia arahkan banyak bicaranya kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar atau zikrullah. Tapi ketika banyak bicaranya tidak ada manfaat bagi dirinya dan juga orang lain, ya berarti nanti sia-sia. Maka dari itu kita menempatkan atau mendudukkan di sini, lisan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang kita diberi kemudahan Allah untuk bisa memanfaatkannya. Tapi jangan karena kita beralasan ini kan anugerah dari Allah, kan kita diberi lisan untuk bicara. Iya, tapi ada rambu-rambunya,
ada aturan-aturannya. Allah memberikan anugerah, Allah memberikan nikmat kepada kita. Ketika kita memanfaatkan anugerah tersebut, Allah tidak biarkan begitu saja, tidak biarkan kita untuk semaunya sendiri, tapi ada rambu-rambu atau arahan-arahannya sebagaimana dalam lisan ini. Maka ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa berarti diam. Kemudian ya ikhwah azani waskullah, itu racun hati yang pertama adalah fudulul kalam. Kemudian racun hati yang kedua adalah fudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam masalah makan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, dalam petikan yaitu Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu, makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah kalian. Asal dari ayat ini memerintahkan kita untuk makan, untuk minum, artinya halal, boleh, silahkan. Inilah hukum asalnya adalah ketika kita disuruh atau makan itu adalah hukumnya boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang tidak boleh berlebih-lebihannya, makan minumnya boleh. Yang tidak dibolehkan adalah berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Khususnya di dalam ayat ini yaitu makan dan minum. Maka orang yang dia itu berlebih-lebihan dalam masalah makan dan minum, ini bisa menjadi penyakit hati. Ayo ikhwah azani waskullah. Tambahan penjelasan tentang hal ini, maka disebutkan qillatut ta'am tujibu riqqatul qalb. Sedikit makan itu akan bisa membawa konsekuensi, yaitu lembutnya hati. Kalau orang makannya itu sedikit, bukan tidak makan, yang makannya itu sedikit artinya dia memang membatasi makannya secukupnya, maka itu akan bisa melembutkan hati. Wa quwwatul fahmi, dan bisa membuat kekuatan pemahaman. Karena hatinya lembut, ketika belajar pemahamannya itu kuat. Wa inqisarun nafs, dan juga akan bisa yaitu mengalahkan hawa nafsu. Wa dhaful hawa wal ghadab, dan bisa melemahkan hawa nafsu dan kemarahan. Sebaliknya wa kasratut ta'am tujibu didzalik. Adapun banyak makan adalah mengakibatkan sebaliknya. Kalau tadi yang pertama adalah riqatul qalb, lembutnya hati, maka kalau banyak makan bisa membuat kerasnya hati. Ini adalah makan yang berlebihan. Kemudian quwwatul fahmi yang kedua, yaitu bisa membuat kekuatan dalam pemahaman. Kalau banyak makan, ya, maka dia akan yaitu lemah pemahamannya. Kemudian bisa mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan kalah dengan makan itu, artinya tidak bisa mengendalikan nafsunya. Juga dha'ful hawa wal ghadab, membuat lemah hawa nafsu dan juga kemarahan, maka ketika banyak makan tidak bisa terkontrol. Maka ini makan urusannya dengan bahasa kita emosi. Ya, urusan makan ini ada hubungannya dengan emosi. Kalau kita mau memperhatikan, jangankan orang lain, diri kita saja. Diri kita saja. Ketika kita itu makan itu tidak banyak, paling gampang sebentar lagi, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk di bulan Ramadan. Otomatis kan kita itu makannya terbatas, hanya yaitu iftar dan sahur saja. Secara kuantitas itu kan berkurang. Kita hanya makan berbuka dan sahur saja, yang sebelumnya makan pagi, siang, malam atau sore. Dan itu terbukti ketika seorang itu makannya dikurangi, maka dia untuk melakukan amal kebaikan itu dimudahkan. Nah, tapi beda lagi ketika sudah kondisi waktunya dikondisikan, itu bulan Ramadan misalkan begitu, tapi ternyata masalah makannya ini malah dia semakin nafsu makannya semakin tinggi. Nah, naudzubillah kalau begitu. Ini berarti nilai
pengurangan waktu ini tidak bermanfaat baginya. Ketika dia masuk di waktu maghrib, ya, maka sebelumnya sudah menyiapkan berbagai macam makanan. Nanti menu maghribnya ini, menu sahurnya ini selama sebulan, ya, sudah dibuat jadwal. Karena pagi, siang, sore tidak makan dibaca semacam itu. Iya, kalau jadwalnya itu untuk mengurangi makanan yang biasanya dimakan, mengurangi porsinya, mengurangi ini dan itunya. Tapi kalau ternyata hanya memindahkan saja yang tadinya 3 kali jadi 2 kali, tapi ternyata porsinya lebih banyak dan yang lainnya, ya apa bedanya begitu? Ya, maka nanti akibatnya juga akhirnya sama. Memang namanya makan adalah kebutuhan. Maka dalam hadis dikatakan dari Mikdam bin Ma'di Kariba, kalau dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Bahwasanya tidaklah memenuhi anak Adam ini tidaklah memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut dibandingkan ibaratkan seperti bejana. Tidaklah anak Adam ini memenuhi bejananya. Memenuhi bejana itu yang lebih buruk dibandingkan memenuhi perutnya. Yang artinya memenuhi perut dengan kapasitas yang sangat full, maka ini buruk. Bihasabi Adam, cukuplah anak Adam itu yaitu luqaimatun, hanya beberapa suap saja. Beberapa suap saja. Meskipun satu piring itu kan hanya beberapa suap, ya. Artinya terbatas. Yang penting apa? Yatmanu sulbahu, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya membuat dirinya yaitu kuat untuk melakukan aktivitas. Namun dari dikatakan fa in kana la mahalata, kalau memang tidak harus makan. Yang artinya porsi seseorang itu beda-beda, makan pagi, siang, sore mungkin berbeda-beda, berapa kalinya juga berbeda-beda. Kalau makan, maka Rasul mengingatkan, jika tidak bisa untuk mengurangi, artinya harus makan, fasulusun li ta'ami, maka hendaklah di perut ini sepertiga digunakan untuk makanan, wasulusun li syarabi, dan sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasi, dan sepertiga untuk bernafas. Sepertiga untuk bernafas. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Maqala hasan, hadis yang hasan. Di sini membawa pelajaran bagi kita, ya ikhwah azani wa azakumullah. Ketika kita makan, kemudian ada makanan, ada minuman, maka hendaklah kita itu tidak sampai full, ya, perut kita itu, karena ada haknya nafas, ada haknya bernafas. Sehingga kita harus memperkirakan bahwasanya ketika makan itu jangan sampai kita kekenyangan. Tapi yang itu yang menjadi sulit bagi kita, apalagi menunya masya Allah, ya, sesuai dengan selera, ya, sesuai dengan seleranya. Jadi seakan-akan mau dihabiskan semuanya. Ya, kalau indikasi kita itu kekenyangan itu kan gampang. Biasanya apa? Ya, sendawa, ya, gelegean sendawa. Itu wallahu alam. Kalau secara dohir ketika orang bersendawa itu bagian nafasnya terkurangi. Artinya ketika makan minum itu kebanyakan, mau nafas susah, akhirnya sendawa, ya. Maka ini berlebihan. Maka di situ maka dikurangi. Oleh karena itu, maka ketika kita makan silahkan, ya, yang penting bisa mengatur hal ini sehingga tidak berlebihan. Ayat ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian ada sebuah perkataan dari sebagian salaf. Mereka mengatakan kana syababun yata'abbaduna min Bani Israil. Dulu itu ada beberapa pemuda yang mereka itu ahli ibadah dari Bani Israil. Dari Bani Israil. Fa idza kana fitruhum, maka ketika
datang kepada mereka fitr, yaitu berbuka, ini maksudnya ketika berpuasa itu, qama alaihim qaimun, maka salah seorang dari mereka berdiri yang banyak, atau jangan banyak makan. Banyak makan atau makannya banyak, maka minumnya juga banyak. Ya, minumnya juga banyak. Kalau sudah makannya banyak, minumnya banyak, fatanamu katsiron, kalian juga banyak tidur. Ya, kalian banyak tidur. Ini salah satu indikasi orang kalau ngantuan itu banyakan makan. Ada memang orang yang dia itu meskipun lapar bisa tidur, tapi rata-rata orang yang cepat tidur itu karena kenyang. Ya, karena kenyang. Kalau lapar, ya dia susah tidur. Jadi susah tidurnya. Maka ketika orang banyak makannya mengakibatkan banyak minum, akhirnya banyak tidur. Akhirnya apa? Fatah saru katsiron, kalian akan rugi banyak akhirnya. Akan rugi banyak. Maka ini diingatkan kepada kita bahwasanya bagaimanakah kita itu untuk mengatur pola makan kita. Mengatur pola makan kita, dan ini bukan masalah fisik saja. Ini mempengaruhi jiwa kita. Karena kita bahas masalah tazkiyatun nafs, bisa menyucikan jiwa kita. Kalau makan tidak kita atur, maka akan bisa ngefek kepada penyucian jiwa kita. Akhirnya ya susah untuk membersihkannya. Sebuah riwayat atau sebuah hadis yang perlu kita ingat ya ikhwah azanikumullah, kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bilang, beliau mengatakan, ma syabiya alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min khubzi burrin salasayalin tibaan hatta qabido. Yang artinya bahwasanya tidak pernah keluarga Nabi Muhammad, termasuk beliau berarti, ya, tidak pernah kenyang. Sejak kapan? Sejak datang ke Madinah berupa yaitu khubzin burrin, roti gandum, selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut sampai beliau itu wafat. Sejak datang ke Madinah, maka begitu datang ke Madinah sampai wafat, maka keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan yaitu roti gandum ini. Menunjukkan bagaimanakah beliau Rasulullah SAW. Maka di dalam masalah makanan itu betul-betul secukupnya, ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu karena selera, cocok dan yang lainnya kemudian berlebihan. Betapa banyak di antara kaum muslimin, ya, termasuk diri kita atau manusia secara umum, mereka itu sakit itu akibat apa sebelumnya penyebabnya? Akibat makanan yang dia senangi. Padahal seharusnya kalau makan disenangi itu seharusnya dia tidak sakit begitu. Nah, itu karena apa? Berlebih-lebihan itu tadi. Ya, porsinya misalkan 1 piring karena dia itu sudah seleranya, sudah nambah. Setiap makan nambah dan seterusnya. Akhirnya jadilah ngefek kepada fisiknya. Nah, fisiknya sakit ya sudah berpengaruh kepada jiwanya. Ayo ikhwah azani wa asmullah. Ini terkait dengan berlebihan di dalam masalah makan. Sedikit tambahan perkataan dari qala Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan man dobito batnuhu dobito dinu. Siapa yang dia itu bisa menjaga perutnya, ya, bisa menjaga perutnya tidak sampai banyak makan atau kenyang, maka dia akan bisa menjaga dobito dinahu, menjaga agamanya. Ya, menjaga agamanya. Jadi awalnya dikatakan menjaga perut bisa menjaga agama. Waman malaka ju'ahu, barang siapa yang dia itu bisa menguasai laparnya, malakal akhlaqas sholihah, dia akan bisa menguasai akhlak yang mulia. Siapa yang dia itu bisa mengendalikan laparnya, ya, maka dia akan memiliki akhlak yang mulia. Jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya dia itu bisa mengkondisikan dirinya. Ketika lapar, makan secukupnya. Makan secukupnya.
Karena apa? Sebaliknya dikatakan wa inna maksiatallah, adapun maksiat kepada Allah Ta'ala itu ba'idatun minal ja'i, itu jauh dari orang-orang yang lapar. Dari orang-orang yang lapar. Qaribatun minasyaba'an, sangat dekat dengan orang-orang yang kekenyangan. Orang yang kekenyangan. Ayyuhal ikhwah a'azani wa azakumullah. Inilah peringatan bagi siapa saja yang mereka itu berlebihan di dalam masalah makan. Tapi kita itu jangan mudah-mudah untuk mengukur orang lain seperti diri kita. Yaitu yang kadang-kadang salahnya di situ. Kita makan misalkan satu piring itu bagi kita katakanlah mungkin sudah banyak begitu ya. Bagi orang lain mungkin kebanyakan, dia porsinya mungkin setengah piring saja. Bisa jadi. Ya. Semuanya itu adalah berbeda-beda. Intinya setiap orang itu akan mengetahui. Kalau tidak tahu coba tanyakan ke yang memahami, dokter atau bagaimana, ya kemampuan dirinya bagaimana. Walhasil intinya di dalam awal ayat dikatakan silahkan makan, silahkan minum, yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah ini ketika berlebihan ada efek, intinya begitu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Itu yang kedua adalah fudulut ta'am, berlebihan di dalam masalah makanan. Kemudian racun hati yang ketiga yaitu fudulun nadhar, berlebihan di dalam masalah memandang. Dalam masalah memandang. Maka sebagaimana tadi masalah lisan, Allah memberikan lisan, juga memberikan masalah kita berupa nikmat mata untuk memandang. Tapi semuanya ada aturannya bagaimana kita memanfaatkan nikmat Allah ini. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib di dalam sebuah hadis yang hasan dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, yaitu beliau berpesan kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, la tutsbi'in nadrata an-nadrata, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah, jangan engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan yang lainnya. Kenapa? Fa inna lakal ula, karena bagimu adalah yang pertama, pandangan yang ketika memandang yang pertama. Walaysat lakal akhirah, dan bukan untukmu yang berikutnya, yang kedua atau yang berikutnya lagi. Hadis ini membawa faidah ya ikhwah azani wa azakumullah, menunjukkan bahwasanya ketika kita memandang sesuatu, kalau ini dipandang halal tidak ada masalah. Ya, bahkan kita diperintahkan memandang yang halal. Kita memandang mushaf Al-Qur'an untuk kita baca, ya. Kita mendengarkan memandang katakanlah sesuatu alam kemudian membuat kita itu mengingat Allah Ta'ala, ya. Tapi ini ketika memandang sesuatu yang diharamkan. Dan pandangan ini kadang-kadang adalah pandangan yang tidak disengaja. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Maka Rasul berpesan, wahai Ali, kalau kamu sedang memandang sesuatu, jangan diikuti pandangan pertama dengan yang kedua. Ketika kita memandang yang pertama itu artinya dengan tidak sengaja. Kita misalkan pas melihat ke suatu arah tertentu, ya, maka kita memandang pertama, maka itu tidak ada masalah karena memang tidak ada kesengajaan. Tapi ketika kita penasaran sesuatu yang diharamkan, yang tidak dibolehkan, ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi dosa begitu. Misalkan laki-laki memandang wanita, memandang laki-laki, misalkan demikian. Ketika dia itu katakanlah tidak ada kesengajaan untuk memperhatikan si fulan atau fulana, ya, mandang begitu. Ketika memandang selesai. Bukan memandang terus penasaran balik lagi memandangnya. Nah, yang kedua ini yang jadi dosa. Kalau pertama tadi karena tidak ada kesengajaan tidak ada masalah, ya. Tapi juga jangan ngakali. Ngakali itu begini, karena diberitahu hadis demikian, Ustaz, kalau kita itu memandang sekali dan lama gimana? Itu namanya berlebihan. Itu namanya berlebihan. Karena pada dasarnya kita memandang sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak lama. Tidak lama. Biasanya yang lama itu yang berikutnya. Yang berikutnya, ya.
Kita ketika menoleh begitu ada katakanlah sesuatu yang lewat begitu. Awalnya kita lihat, kemudian itu lewat kita sudah tidak lihat lagi. Tapi penasaran, apa sih sebenarnya tadi, kita lihat lagi. Nah inilah yang ketika melihat lagi inilah yang jadi masalah. Ketika dipandangkan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Maka dari itu kita harus namanya ghaddul basar, yaitu harus menundukkan pandangan. Maka diperintahkan kita ketika berjalan itu untuk ghaddul basar. Sebagaimana Allah Taala berfirman, di antara firman Allah Taala ada di dalam surat Nur ya, yang sering kita dengarkan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah berfirman, qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah dia itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan bukan berarti kemudian tidak boleh memandang. Ya. Menundukkan pandangan apalagi ketika kita itu memang sedang berjalan di suatu tempat yang notabene tempat itu memang rawan maksiat. Ya, rawan maksiat. Ya sudah, kita memang harus ghaddul basar, di situ harus menundukkan pandangan. Ya karena apa ya? Karena memang sangat potensi sekali ketika kita tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangan, ya maksiat akan datang. Ya, dan kita tidak bisa menghindarinya. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga farj mereka, kemaluan mereka. Karena ini rangkaiannya. Ketika tidak ghaddul basar, yaitu tidak menundukkan pandangan, itu berimbas kepada keinginan hawa nafsu berupa farj. Ya. Awalnya dia itu memandang, ya, kemudian dia teruskan mengagumi, mendekati, ya, supaya jadi katakanlah kalau bahasa anak muda pacarnya, ujung-ujungnya nanti dia inginnya adalah zina. Ya, naudzubillah min dzalik. Tidak bukan menjadi rahasia lagi. Bahwasanya kalau ada seseorang itu dia atau lagi perempuan ini dia itu pacaran, tidak ada pikiran kecuali zina. Ya. Kalau mereka alasannya pendekatan supaya kenal sebagainya, itu hanya kamuflase saja. Ya, tidak lakinya, tidak perempuannya. Makanya Allah Ta'ala yang dilarang itu tidak hanya zinanya, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinaan. Awalnya bisa jadi dari pandangan itu tadi, dari pandangan. Maka harus menundukkan pandangan. Ayo ikhwah azani wa asallah. Apa sebenarnya faidah daripada menundukkan pandangan atau kita tidak boleh berlebihan di dalam masalah memandang? Karena kalau kita itu berlebihan di dalam masalah memandang, itu banyak kerusakannya. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan mendapatkan manfaat. Maka disebutkan bafudulun nadhar yadu ilal istihsan. Banyak memandang itu akan bisa mengantarkan kepada istihsan, menganggap sesuatu itu indah. Awalnya kita memandang, sekali pandangan kita tidak terlalu mengagumi. Begitu memandang yang kedua, apalagi lama, muncul, oh ternyata bagus ya, ternyata begini dan seterusnya. Itulah akibat dari banyaknya atau kebanyakan memandang. Kita memandang asalnya mungkin biasa. Tadi kita contohkan misalkan seorang laki-laki atau perempuan, dia memandang lawan jenisnya, awalnya memandang sudah biasa, selesai. Ya wanita ya seperti itu, laki-laki ya seperti itu. Ya, tapi ketika dia itu lama-lama memandangnya, akhirnya ada yang dicari-cari mana yang mengagumkan, dan itulah upayanya setan demikian, membuat sesuatu yang tadinya biasa jadi baik. Karena apa? Terlalu banyak memandang. Ada beberapa mafsadah, beberapa kerusakan ketika seorang itu banyak memandang. Di antaranya yang pertama, di dalam sebuah hadis disebutkan, meskipun hadis ini ada yang mendhaifkannya, tapi maknanya adalah benar dan berkaitan dengan tadi yang disebutkan dari riwayat sebelumnya, pesan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib terkait dengan itu.
Dalam riwayat dikatakan wan nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari racun atau panah racunnya iblis. Ya, pandangan itu adalah merupakan panah beracun dari panah racunnya iblis. Faman ghadda basarahu lillah. Siapa yang menundukkan pandangan karena Allah Ta'ala, aurasahu halawatan yajiduha fi qalbi. Dia akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Siapa yang dia itu menundukkan pandangan karena Allah, dia akan mendapatkan warisan, yaitu berupa manisnya iman di dalam hatinya. Ila yaumil yalqa, sampai hari kiamat nanti. Ini yang pertama, menunjukkan mafsadah dari fudulun nadhar, banyaknya memandang, itu adalah dia terkena panah racunnya iblis. Kemudian yang kedua, yaitu dukhulu syaitan ma'an nadhrah. Tadi adalah panah racunnya itu. Kemudian yang kedua adalah masuknya setan bersama pandangan yang dilakukan. Pandangan yang dilakukan. Karena apa? Ya, karena sesungguhnya setan mengikuti pandangan kita ke sesuatu yang maksiat, itu diibaratkan kecepatan untuk mengetahui atau untuk sampai ke tujuan itu lebih cepat, ya, lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya, ya, dibandingkan dengan angin, dibandingkan dengan hawa, dibandingkan dengan angin yang berhembus. Ketika kita mandang, kita tahu begitu seret, begitu biasanya langsung sampai tujuan. Angin mungkin masih ada kecepatan sekian. Ini yang dikhawatirkan ketika kita mandang yang diharamkan. Ini setan mengantarkan pandangan kita itu dengan cepatnya menuju tujuan yang diharamkan tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir dari fudulun nadhar, itu adalah orang yang banyak memandang, ya, berlebihan dalam masalah memandang, itu akan bisa menyibukkan hatinya dengan sesuatu yang dipandang itu. Kemudian dia akan melupakan kemaslahatan ketika dia harus menundukkan pandangan, dan dia pada akhirnya akan berlebih-lebihan di dalam memandang, yang pada akhirnya dia akan lalai. Karena banyak yang memandang, dia akan melalaikan yang seharusnya dilakukan itu apa? Ya ikhwah, azani wa azbillah. Mohon izin supaya tidak ada hutang, kita selesaikan sedikit lagi, yaitu sampai fudulul mukhalatah, yaitu racun hati yang keempat, ya. Racun hati yang keempat yaitu